Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Dokter Tanaman. Kali ini kita akan ngobrol santai dan berkenalan lebih dalam dengan salah satu dokter tanaman di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Maity Soeradji Sinaga, seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor. Beliau telah menyelesaikan program master dan doktor di Universitas Los Banos, Filipina. Sebagai ahli mikologi Indonesia, beliau telah menghasilkan beberapa buku yang dapat kita temukan di toko buku. Salah satunya mengenai budidaya jamur merang yang dikonsumsi oleh manusia. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi dan memproduksi jamur? Mari kita simak penjelasan dari beliau. Baiklah, selanjutnya ngobrol santai akan dipandu oleh Bapak Dr. Budi Cahyono. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Maity Soeradji, tamu kita yang istimewa dalam channel YouTube Dokter Tanaman Budi Cahyono. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi. Masih katanya walaupun kita siang, lebih baik kita secara supaya kelihatan optimis, selamat pagi terus katanya. Betul. Walaupun malam, selamat pagi aja katanya. Ya, selamat pagi dan semangat pagi terus. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu masih nampak muda terus ini. Rahasianya apa nih, Bu? Muda, tapi dalamnya udah keropos sekali. Luar biasa. Saya kan gini Pak Budi, saya udah mau masuk ruang operasi, terus kata dokternya, bukan kata dokternya, perawat-perawat di ruang operasi itu, Ibu apa sih sebenarnya keluhannya, kok seger-seger aja, jadi harus gimana? Terus kata suami saya, jangan kelihatan seger, tampang susah-susahin aja. Gimana dong? Tampangnya udah tampang seger. Maaf, ini aja seloroh aja. Iya, tapi memang betul Bu, Ibu kan selalu nampak ceria dan itu yang tergambar dari tampilan Ibu yang meskipun usia udah senior, lebih senior dari kami, tapi nampak lebih segar dan terus semangat, memberi semangat pada kami yang lebih junior. Ibu, Amin. mungkin salah satu rahasianya makan jamur yang edible itu kali ya Bu? Kan Ibu suka dengan jamur. Saya suka jamur memang, tapi belakangan ini jarang ketemu jamur karena nggak pergi ke pasar, nggak pergi keluar, seadanya aja. Iya. Kalau bisa dipesan online, baru pesen jamur. Iya. Karena kayak kemarin. Ya gimana Pak Budi? Ya, ngomong-ngomong tentang jamur, Ibu kan sebagai dokter ya bidang bukan hanya fitopatologi tapi juga banyak mempelajari mikologi ya, ilmu tentang jamur gitu ya Bu, dan cendawan. Dan salah satu karya Ibu yang ada di toko buku Gramedia kan tentang budidaya jamur ya Bu. Ibu bisa ceritakan sedikit ya, kenapa jamur yang bisa dimakan itu begitu penting buat kita ya? Apa kelebihannya? Silakan Ibu. Saya teringat kembali waktu tahun 1987. Ya. Saya menyusun buku itu, tapi waktu itu saya masih ragu-ragu apakah cukup oke untuk diterbitkan. Lalu saya ingat sekali Pak Budi yang bilang, masukkan aja dulu, nanti kekurangannya kita perbaiki, tambahkan. Nggak usah ragu Bu, gitu. Itu yang membuat semangat saya Pak Budi. Jadi saya masukkan ke penebar swadaya ya waktu itu. Dan persis waktu keluar honornya kan langsung diberi uang muka Pak Budi. Karena penerbitan saya pertama langsung diberi uang muka dan
lumayan waktu itu bagi saya ya, Iya. yang baru pulang dari luar ya, dengan gaji pokok yang 75% dari gaji pokok. Iya. Yang lain-lainnya tuh belum keluar karena 1 tahun baru pulang dari luar negeri, baru keluar gaji yang sebenarnya. Sampai kata Pak Salvia, itu mah gaji ibu yang keluar itu gaji tukang sapu katanya. Kan dulu masih melalui administrasi ya, masih KTU. Pak Salvia, ingat Pak Budi Pak Salvia? Iya. Nah, di situ saya sampai membuat buku itu karena kebetulan advisor saya itu, promotor saya, Dr. Tricita Vimio, dia juga mengembangkan jamur edible di Los Baños, termasuk Filipina keseluruhannya. Jadi dia yang membangun untuk petani, sehingga pesan dia, saya selalu diikutkan. Dia memberikan pelatihan-pelatihan. Pesan dia, nanti kamu sebarkan juga ya setelah kamu selesai untuk petani. Ini berkaitan, walaupun bukan bidang kamu, tapi ini sangat bermanfaat. Karena apa? Karena kita masih di negara Asia yang umumnya masyarakatnya tuh masih kurang mampu, terutama dalam mencukupi protein ya. Nah, di jamur ini ternyata proteinnya, walaupun dia termasuk tumbuhan, proteinnya cukup tinggi. Protein-protein yang esensial ya bagi keseimbangan tubuh kita tanpa memberikan kolesterol. Karena yang memberikan kolesterol kan umumnya protein dari binatang ya. Hewani ya. Dari hewan. Jadi itu yang banyak memberikan kolesterol LDL yang jahat. Sedangkan tadi jamur itu HDL semua umumnya. Jadi benar-benar bagus. Di samping itu juga tingkat kalium dan kalsiumnya itu cukup tinggi. Jadi itu yang mengapa umumnya jamur itu yang edible ya, bukan yang beracun. Bisa dimakan ya. Sangat bagus untuk kesehatan manusia. Itu yang saya peroleh sewaktu saya ikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh advisor saya, promotor saya. Dia sebenarnya taksonom, kurator juga, kurator dari semua mikologi dan teman dekat dengan Pamin Rais lagi, Pamin Rifai. Pamin Rifai ya. Iya. Baik, luar biasa, jamur ini memang sangat bermanfaat dan dari golongan tumbuhan yang juga mengandung protein yang sangat baik untuk kesehatan manusia ya Bu. Jenis-jenis jamur atau edible mushroom apa saja ya yang populer di Indonesia? Yang populer saat ini masih jamur merang, jamur tiram pun macam-macam. Kemudian jamur kuping, jamur sekarang kan sudah mulai yang jamur namanya jamur kancing itu. Jamur kancing ya. Dan yang biasa zaman dulu kita belum mengerti membudayakan jamur merang, orang kan mengambil jamur edible yang dari hutan itu yang disebut jamur barat. Yang agak besar-besar dan itu rasanya enak banget dan biasanya dipepes gitu. Saya tapi suka yang sekali. Lebih terkenal itu ya jamur merang, tiram, jamur kuping, kemudian jamur kancing, dan sekarang sudah mulai masuk shiitake dan jamur-jamur Jepang lain yang saya kira sudah banyak
mulai dibudidayakan. Ya. Prinsipnya sebenarnya dalam budidayanya itu hampir sama semua kecuali suhu yang dibutuhkan. Seperti jamur-jamur shiitake, walaupun sama jamur kayu, dia butuh suhu di bawah 5. Ya, ya. Lebih perlu kondisi yang lebih rendah suhunya ya, Bu. Ya, betul. Ya, memang saya lihat juga bahkan di pinggir jalan sekarang gorengan jamur tiram ya. Tiram Sekarang tuh, banyak yang sekali banyak tiram, ya, dipasarkan. Ini menunjukkan produksinya juga mulai bagus dan cukup tersedia di pasaran. Nah, karena ini merupakan tumbuhan yang dibudidayakan, sehingga kita sebut juga tanaman, dan di sini nama channelnya Dokter Tanaman, tentu concern atau memperhatikan masalah kesehatan dalam budidaya jamur tiram, jamur merang, dan jenis jamur edible atau yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu. Nah, kendala apa saja itu dalam budidaya jamur yang bisa dikonsumsi manusia ini? Kendala utamanya memang sanitasi dalam budidaya. Jadi jamur-jamur kita yang kita budidayakan itu kan sebenarnya kita bukan dari tanah, tapi dari limbah tumbuhan. Ya. Nah, dalam limbah tumbuhan itu yang penting bahwa media itu harus steril. Steril dalam artinya kita bukan melakukan sterilisasi, tapi melakukan pasteurisasi. Jadi produk-produk bahan organik yang dihasilkan oleh media tumbuh itu tidak rusak. Karena hanya pasteurisasi. Pasteurisasi biasanya hanya mencapai maksimum 70-75 derajat. Nah, tapi dengan orang biasanya mencapainya, supaya cepat, dalam waktu 2 jam saja, atau 3 jam saja, sampai 70 derajat. Itu tidak seluruhnya terpasteurisasi. Jadi lebih baik intermittent. Jadi itu dalam penyediaan media. Yang kedua, tapi sebenarnya ini dua-dua ini setara. Nomor 1, bibit itu harus bagus dan benar-benar tidak ada kontaminan. Begitu setitik aja ada kontaminan, bibit harus dibuang. Karena tahu sendirilah bagaimana spora itu, 1 titik itu udah jutaan inokulum yang bisa disebarkan. Hampir sama seperti bakteri. Cuma lebih besar dari bakteri, ya. Luar biasa, itu ya, poin utamanya. Ya. Nah, selain sanitasi. Dan kemudian di dalam budidayanya kan biasanya kita melakukan cultivation-nya itu dalam ruangan atau dalam kumbung. Sedangkan petani, dulu petani juga bisa, mereka menggunakan misalnya jamur merang jerami yang diikat-ikat, kemudian komposkan, kemudian ditutup dengan plastik di luar. Tapi kan produksinya juga rendah. Ya, apalagi kalau itu dilakukannya dekat kandang ayam, udah hancur aja biasanya mereka. Banyak kontaminasi ya, Bu, ya. Kontaminasinya ya. Dan hamaknya itu, kutu-kutu dari kandang ayam itu luar biasa, dengan kondisi lembab akan menyebar dengan cepat. Itu saja saya kira yang kuncinya. Pertama ya, Bu, jadi penggunaan media yang steril, sanitasi yang baik, dan tadi menggunakan benih yang unggul dan baik juga ya, Bu. Ya, betul. Kalau sudah terjadi, Bu, kadang-kadang kan petani teledor ya, sterilisasi atau pasteurisasi medianya kurang baik. Nah, kalau sudah terjadi di kumbungnya ada bagian yang bermasalah, kena jamur lain yang kontaminan gitu, bagaimana ya, Bu, cara
mengatasinya? Kalau untuk cultivation itu untuk budidaya yang benar-benar ingin mendapatkan produksi itu harus disterilisasi ulang, langsung dibunuh aja, langsung dimatikan. dibuang ya, eradikasi ya Bu? Ya, karena kalau enggak akan kumbung yang dibuat atau bagian yang untuk budidaya itu tidak akan pernah berhasil. Ya. Jadi itu kuncinya. Ya. Jadi pertama-tama saya kalau memberikan pelatihan kepada petani, kuncinya adalah sterilisasi tempat untuk melakukan budidaya. Ya, oke. Ya, kalau dari sisi ini hamaknya Bu, kadang-kadang selain ada jamur lain yang kontaminan gitu kan, ada apakah tungo atau jenis serangga atau binatang yang mengganggu ada juga ya Bu? Ada tungo untuk jamur, kemudian juga pernah saya ini kan dengan Bu Nina. Bu Nina juga mungkin ingat sekali tungo apa, saya sendiri lupa, harus buka catatannya. Dan ada semacam kumbang yang merusak. Nah, ternyata tungo itu kalau terlalu banyak orang keluar masuk. Oh, oke. Jadi harus dibatasi juga orang keluar masuk. Ya. Dan jangan seperti saya tadi menggunakan bekas kandang ayam. Kalau memang yang ada adalah bekas kandang ayam, itu harus disterilkan dulu. Ya. Baik. Tentu jadi memang sterilisasinya juga tidak boleh pakai pestisida. Oh. Hanya menggunakan paling-paling menggunakan klorok saja. Ya. Jadi betul-betul harus dijaga, jangan sampai menggunakan bahan yang justru meracuni manusianya juga nantinya, Bu ya. Ya betul, karena dia mengabsorb sekali. Ya. Kan pernah saya memberikan pelatihan CSR-nya Indosemen. Ya. Mereka mengatakan, Bu, kita juga bisa menumbuhkan jamur merang dari kardus-kardus itu katanya. Sisa-sisa kardus. Jangan Pak, saya bilang, karena itu nanti meracuni manusianya juga. Karena itu kan kardus-kardus itu sudah daur ulang, tentunya juga menggunakan bahan-bahan kimia untuk mematikan kardus-kardus kuman-kuman yang ada. Ya. Baik. Jadi memang sebagai dokter tanaman itu kan tidak hanya bergelut di bidang jamur yang edible yang bisa dikonsumsi manusia, tapi juga banyak mengajarkan pengelolaan penyakit tanaman pada berbagai komoditas yaitu baik perkebunan, termasuk jamur ya, dan pangan. Dan itu terkenal sebagai pakar untuk pengendalian hayati ya. Hayati, penyakit tanaman. Nah, tentang pengendalian hayati, mungkin ada pesan atau komen singkat dari Ibu, poin-poin penting dalam pengendalian hayati. Apakah juga dipakai ya di dalam pengelolaan jamur? Oh iya, tapi yang diutamakan untuk ini adalah tadi bibitnya itu harus benar-benar bebas dari kontaminan, bebas dari infeksi, kemudian punya vigor yang bagus, lalu media tanamnya itu harus benar-benar terpasteurisasi, terkompos dengan baik, dan tidak ada kontaminan cendawan lain pun seperti Coprinus yang kelihatannya cepat putih jamur itu, ternyata itu adalah gulmanya dari jamur. Oh, gitu. Ya. Pertama-tama kalau sudah tumbuh jamur, kemudian jamur edible yang kita harapkan itu tumbuh, tapi ada kontaminan dari Coprinus itu sudah harus dimusnahkan semua. Ya. Karena cepat sekali dia pada waktu kembang payungnya
itu sekaligus menyebarkan ke udara. Apalagi kalau jamur merang itu kan kita buka tutup jendela ya. Pasti angin itu masuk. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi benar-benar sanitasi dari awal itu harus diterapkan. Untuk budidaya jamur yang bisa dikonsumsi manusia atau yang itu sebut tadi sebagai edible mushroom, apakah sudah ada ya Bu, semacam dokter tanaman untuk budidaya jamur merang atau jamur edible lainnya? Jamur edible lainnya udah Pak, untuk shiitake, kemudian untuk jamur tiram, jamur tiram itu banyak, ada yang putih, yang abu-abu, yang pink, luar biasa memang jamur tiram ini. Dan malah yang menggunakan untuk menarik perhatian itu dibuat sedemikian rupa dengan media pada wadah-wadah, misalnya keranjang yang ada lubang-lubangnya, nanti dari lubang itu keluar, sehingga benar-benar seperti bunga kalau kita angkat itu. Warnanya bagus-bagus gitu. Tapi memang setiap media dengan wadah tertentu itu harus satu macam, nggak bisa bermacam-macam. Kesan Ibu tentang tingkat konsumsi jamur edible ya, jamur yang bisa dimakan manusia di Indonesia itu sudah cukup tinggi atau masih rendah Bu ya? Kalau saat ini sih sebenarnya sudah cukup tinggi sehingga tetap sering kekurangan gitu. Sehingga seperti saya kan membantu di Indosemen, memang benar-benar rakyat sekitar itu banyak yang mulai belajar untuk jamur itu, sampai ibu-ibunya pun saya ajari bagaimana menumbuhkan atau membudidayakan jamur merang di dapur. Mereka senang. Saya 6 bulan Pak Budi di Indosemen Cirebon itu, membantu CSR di sana. Dan produknya terserap Bu ya? Iya. Dan mereka mengemukakan malah banyak yang pada saat itu kan sawah mereka banyak terserang wereng. Jadi mereka, gimana Bu kalau petaninya? Ya udah, sekarang karena kamu nggak ini dengan sawah, sementara budidaya jamur merang aja gitu. Karena itu banyak itu yang berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Maifi Siraji ini karena banyak bantuannya kepada petani untuk meningkatkan pendapatannya melalui budidaya jamur merang dan lain-lainnya. Dan masyarakat sebagai konsumen juga bisa menjadi lebih sehat ya Bu, karena mengkonsumsi makanan yang sehat ini. Baik. Ya, tapi memang kendalanya itu jadi ini Pak Budi, karena saingan ekonomi gitu, menjadi mahal sehingga mereka juga tidak mampu membeli, padahal kan tadinya dia protein yang cukup bagus, tapi relatif murah. Sekarang tuh jadi konsumen yang bahan yang protein yang cukup mahal gitu. Dan sehat. Ini kendalanya gitu. Gimana ya? Padahal saya inginnya masyarakat yang memang tingkat ekonominya rendah itu mendapatkan protein yang cukup baik di samping tempe ya. Iya. Baik Bu. Nah Bu, ini kepada kita ke channel Dokter Tanaman ini banyak sekali sekarang dokter tanaman yang muda, yang baru lulus dan berkarir di bidang ini ya Bu. Mungkin ada pesan-pesan Ibu sebagai senior dokter tanaman nih kepada para juniornya. Silakan Ibu. Oke, kalau pesan saya kepada
junior saya kebetulan, tapi Pak Budi, saya terbiasa nggak usah dipanggil profesor, manggil Bu Meti aja, kagok banget. Di IPB kan sering dari dulu kan kita tidak memanggil Pak Andi itu Profesor Andi, enggak kan? Pak Andi aja dan yang lain-lain pun. Nah, jadi kayaknya lebih akrab kita dipanggil dengan Bu Meti saja. Jadi pesan saya kepada sahabat-sahabat saya yang muda itu, oke, kita jangan mengambil mudahnya dalam mengendalikan penyakit ataupun hama. Apalagi kita sebagai dokter tanaman, kita mengambil tindakan itu berdasarkan kondisi lingkungan alaminya. Jadi benar-benar kita harus melihat ekologi masing-masing tumbuhan, patogen, dan inangnya supaya artinya lebih mengutamakan biological control, baik untuk cendawannya sendiri maupun patogennya sendiri, dan juga untuk cendawan yang edible, yang kita sudah anggap sebagai tumbuhan juga. Ya. Baik. Jadi biological control itu masing-masing berdasarkan karakteristik dari tanamannya sendiri dan patogennya. Kemudian karakteristik di dalam ekologinya, di dalam ekosistemnya. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sedikit-sedikit, kita ingin mudahnya kita menggunakan pestisida. Apa obatnya? Selalu obatnya. Itu artinya nggak perlu kita sekolah kalau hanya harus tanya obatnya. Karena pasti obatnya itu pestisida itu. Baik, jadi kita cara memberantas. Ya, harus mengenal inangnya dengan baik, mengenal patogennya dan juga lingkungannya, Ibu ya, interaksinya. Ekosistemnya ya. Kita mengelola ekosistemnya dengan baik. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin ada hal-hal lain yang belum saya tanyakan tapi ingin Ibu sampaikan dalam channel Dokter Tanaman ini, Bu. Silakan. Kalau saya kira yang utama itu memang kita bisa hanya mengusahakan bibit saja sudah, tapi bisa meyakinkan orang itu sudah mampu untuk menghidupi keluarga. Bahkan masyarakat setempat juga bisa. Belum lagi kita melakukan budidaya. Jamur apapun yang edible. Ya. Kemudian jangan percaya bahwa atau menanyakan, oh itu jamur yang bagus dan tidak beracun. Itu tidak hanya dengan ciri-ciri tertentu saja. Dari warna dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi benar-benar harus ditanyakan kepada taksonomnya, ahlinya. Itu membedakan ini karena, ya, yang bisa dimakan sama yang beracun ya, Bu. Iya, betul. Karena kadang-kadang ada jamur yang seperti jamur merang. Katanya kalau ada cincin di stemnya itu, di batangnya itu biasanya beracun. Jamur merang kan mempunyai stem, tapi kan rasanya kita sudah kenal bahwa dia tidak beracun. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ini perbincangan yang singkat tapi padat dengan ahli jamur atau ahli cendawan. Dalam ilmu biologi disebut mikologi ya Bu ya, yang sangat menarik sekali. Jadi kita akhiri perbincangan kita Bu dengan mengucapkan ini tagar channel ini, yang ini Bu bisa dibaca di ujung tuh, Tanaman Sehat Indonesia Kuat. Mari Bu kita ucapkan Tanaman Sehat Indonesia Kuat. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama, terima kasih Pak Budi. Sehat selalu. Sehat selalu.